Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Putri Mardiani, dosen program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah, dan saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Nonformal yang memiliki bobot SKS 2 dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran PNF membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan kemampuan analitis dalam mengkaji berbagai teori belajar serta penerapannya dalam proses pembelajaran pada beragam konteks pendidikan nonformal. Model pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning dengan metode pembelajaran berupa diskusi, analisis kasus, tanya jawab, dan presentasi. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mereka juga akan bisa menerapkan teori tersebut ke dalam pembelajaran nyata dalam konteks pendidikan nonformal. Pendekatan pembelajaran menggunakan student-centered learning dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi fenomena, diskusi, dan menghubungkannya dengan teori, lalu menyampaikan argumentasi dan juga refleksi. Media pembelajaran yang digunakan baik secara daring maupun luring adalah Zoom Meeting, kemudian Google Meet yang telah terintegrasi ke dalam single sign-on UNESA, kemudian Smart TV, LMS, hingga aplikasi pembelajaran. Kemudian buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan yang kami gunakan adalah berdasarkan Outcome Based Education atau OBE, yaitu sebuah pendekatan dalam kurikulum yang berfokus pada hasil akhir atau kompetensi nyata yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Beberapa capaian pembelajaran yang akan kami laksanakan diantaranya adalah CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah yang mana meliputi CPL 6 yaitu menguasai teknik pemberdayaan masyarakat untuk merencanakan dan menerapkannya pada program pendidikan nonformal. Kemudian menguasai proses perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi program pendidikan nonformal serta mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis andragogi pada pendidikan nonformal dan pendidikan masyarakat. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada partisipasi dan juga pada hasil nilai tes. Setelah ini akan ditayangkan proses pembelajaran dengan materi teori pembelajaran konstruktivisme. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kelas kita ya. Hari ini adalah pertemuan ke-6 teman-teman. Hari ini bersama Bu Desika kembali. Di sini saya tampilkan slide pertamanya begitu ya, karena hari ini kita akan membahas tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Sudah ada yang pernah mendengar teori ini? Sudah. Oke, mungkin bisa di recalling dulu konstruktivisme itu yang seperti apa, Mbak Alex? Pembelajaran konstruktivisme itu kayak gimana ya, belajar yang sebentar. Loading. Gimana ya? Yang belajar itu dari pengalaman atau gimana? Betul. Saya dari pengalaman itu. Iya, dari pengalaman yang dibangun gitu ya. Oke, namun sebelum kita lebih jauh tentang teori konstruktivisme, Bu Desika ingin menampilkan RPS gitu ya, rencana pembelajaran semester yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi menampilkan kembali begitu ya, jadi rencana pembelajaran semester kita hari ini adalah pertemuan ke-6, tetapi saya ingin recalling kembali begitu teman-teman, bahwa pada mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin kita capai begitu ya. Yang pertama ada yang namanya CPL Prodi, ada CPL 6, 7, dan 8, jadi kita itu punya
13 CPL Prodi ya, saya sampaikan di situ ada CPL ke-6 ya, di situ menguasai teknik pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti harapannya ketika teman-teman sudah mempelajari tentang teori pembelajaran konstruktivisme atau mungkin yang lain, nanti harapannya teman-teman bisa menginternalisasi teori tersebut kemudian membawanya ke dalam dunia kerja ataupun dunia pemberdayaan masyarakat. Begitu ya. Kemudian ada CPL 7 yang menguasai proses perencanaan, pelaksanaan hingga mengevaluasi program pendidikan non formal. Lalu ada CPL 8 untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis andragogi pembelajaran pada pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat. Lalu capaian yang lain itu ada pada CPMK 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah menganalisis makna dan ruang lingkup teori pembelajaran. Jadi teori pembelajaran kan kemarin sudah ada beberapa yang sudah dipelajari kan. Nah, hari ini adalah gilirannya teori konstruktivisme, begitu. Kemudian yang kedua adalah menganalisis perkembangan teori pembelajaran sepanjang waktu dari lama begitu ya, dari waktu ke waktu, apakah dia tetap konsisten teori tersebut ataukah mungkin ada perbedaan ataukah mungkin dalam penerapannya ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan. Lalu yang CPMK ketiga, evaluasi teori behaviorisme, humanisme, konstruktivisme, dan teori kognitif. Jadi nanti kita akan mengevaluasi dan juga akan memberikan atau menganalisis perbedaan dari masing-masing teori tersebut. Begitu teman-teman. Dan untuk hari ini adalah pertemuan ke-6 ya. Sebelumnya saya ingin menampilkan daftar pustaka. Teman-teman, ada banyak sekali yang bisa kita pakai mulai dari sumber belajar buku, kemudian jurnal, dan juga mungkin ada beberapa sumber-sumber yang lain. Teman-teman bisa bebas mengakses itu semua, bisa melalui e-library-nya UNESA, bisa menggunakan apa saja yang bisa kita gunakan begitu ya. Nah, di sini karya Budaya Sika yang ingin saya sampaikan yang akan kita gunakan yaitu di teori pembelajaran inovatif, kemudian juga ada karya berupa artikel ilmiah ya yang berjudul Reconceptualizing Storytelling as Social Constructivist, Literasi Praktis in Non-Formal Education Settings gitu ya, yang publis atau diterbitkan oleh jurnal bereputasi nasional. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita adalah di pertemuan ke-6. Sebentar, mana nih 6-nya? Ya, jadi mahasiswa memahami konsep teori belajar konstruktivis yang mana teman-teman nanti indikatornya adalah bisa menjelaskan kembali teori tersebut, kemudian bisa memberikan contoh penerapannya dalam pendidikan non formal. Begitu ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Mari kita mulai untuk pembelajarannya. Nah, ini tadi sudah Budaya Sika tampilkan ya di awal pertama. Jadi bahwa belajar itu teman-teman bukan hanya sekedar menerima pengetahuan. Jadi ketika teman-teman ada di kelas ini kemudian menerima materi dari Budaya Sika itu bukan belajar begitu ya, tetapi bahwa ketika belajar itu kemudian terjadi perubahan, terjadi peningkatan terhadap pemahaman tertentu, kemudian terjadi peningkatan terhadap skills teman-teman. Nah, itu disebut dengan belajar. Jadi bukan hanya saya memberikan materi, saya memberikan kuliah, bukan hanya itu saja, tetapi teman-teman juga bisa menginternalisasi teori-teori atau mungkin materi yang disampaikan. Ya, begitu. Kemudian di sini sudah tertera bahwa semester 2 ya, teman-teman sudah semester 2 sekarang dan ini adalah pertemuan ke-6. Kemudian kita akan menggunakan studi kasus untuk pembelajaran hari ini. Oke, saya sampaikan lagi tentang bagaimana evaluasi atau sistem penilaiannya, bahwa kehadiran teman-teman itu sangat penting begitu ya. Jadi kehadiran kalian akan dinilai sebanyak 75%. Jadi ketika kalian kurang dari 75% maka tidak bisa UAS ataupun nilai teman-teman itu tidak bisa tidak bisa aman begitu ya ketika nanti penilaian akhir. Begitu. Jadi nilainya mungkin akan susah untuk mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya, karena memang kehadiran itu sangat berkontribusi terhadap peningkatan pembelajaran kalian. Kemudian ada partisipasi yang mana kalian aktif ya, jadi sambil memberikan pertanyaan atau mungkin menanggapi pendapat teman. Kemudian ada tugas itu bobotnya 50%, kemudian tes itu mau mengandung bobot 50%. Tes itu diambil dari UTS dan juga UAS gitu ya. Jadi kalau UTS-nya itu nilainya jelek ya nanti dongkraknya itu susah. Begitu pula ketika
kehadirannya itu tidak sampai 75% itu sudah susah juga ya kami untuk harus memberikan nilai yang maksimal untuk kalian begitu. Nah, di sini ada salah satu karya Bu Desika yang akan kita gunakan berjudul Teori Pembelajaran Inovatif. Teman-teman bisa dapatkan ya melalui Shopee bisa, atau mungkin nanti bisa ambil dari saya ya, ada beberapa buku cetak begitu. Kemudian teori konstruktivisme juga sudah ada di sana. Begitu juga dengan teori-teori yang lain. Saya rasa kemarin beberapa sudah membeli ya. Terima kasih, saya sampaikan nanti bisa digunakan untuk referensi pembelajaran hari ini. Oke. Tadi Mbak Alex sudah menyampaikan bahwa teori konstruktivisme itu berdasarkan pada pengalaman. Nah, sekarang saya ingin membawa teman-teman ke dalam sebuah situasi. Ada dua situasi di sini, situasi A, kemudian situasi B. Boleh dibantu yang lain yang membaca situasi A? Mbak Wafik boleh? Situasi A, tutor menjelaskan materi selama 60 menit, peserta mendengarkan dan mencatat dan kemudian mengerjakan soal. Oke, kemudian yang belakang Mbak Puput bisa dibaca situasi yang B? Situasi B yang pertama itu peserta dihadapkan pada masalah nyata, kemudian menghubungkan dengan pengalaman, dan yang ketiga dilanjut dengan berdiskusi dan mencoba solusi, dan tahap terakhir yakni kemudian merefleksikan hasilnya. Baik, nah sekarang saya yang akan bertanya ya, situasi mana yang menunjukkan bahwa terjadi pengetahuan yang dibangun oleh individu masing-masing? Boleh dijawab? Boleh bertanya? Iya, yang mana? Situasi B, terima kasih. Benar sekali. Boleh dijawab kenapa? Mungkin Mbak Sabrina boleh memberikan alasan kenapa situasi B merupakan sebuah bentuk pembangunan pengetahuan. Baik, menurut saya kenapa situasi B itu lebih mengarah ke pembelajaran konstruktivisme itu adalah ketika peserta didik itu diletakkan sebagai subjek pembelajaran. Jadi mereka sendiri yang mengalami, lalu mereka akan merefleksikan hal itu. Juga di sini dosen atau tidak ditempatkan sebagai sumber belajar nomor satu, melainkan sebagai tutor atau pendamping saja. Jadi tugasnya adalah untuk mengarahkan agar bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih kritis dan dapat diaplikasikan ke dunia nyata. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Jawabannya tepat. Kemudian situasi A, kenapa dia tidak boleh atau belum tepat dikatakan sebagai sebuah pembangunan pengetahuannya sendiri? Bisa dibantu angkat tangan? Kenapa kok belum bisa dikatakan sebagai membangun pengetahuan sendiri? Boleh dijawab sampingnya Mbak Wafik, boleh? Baik, karena situasinya itu merupakan pada karena belajar itu tidak dihadapkan langsung dengan situasi nyata gitu ya. Situasi pengalaman nyata, sehingga dia memerlukan seorang guru atau tutor sebagai sumber belajar utama. Oke, betul ya. Terima kasih teman-teman, luar biasa pemahamannya. Kayaknya saya nggak bisa nih kayak gini terus ya. Saya harus berprestasi. Saya dulu pernah seperti itu teman-teman. Jadi awal-awal nanti ke depannya ya saya biasa aja gitu ya, belajar seperti biasa. Tapi ketika sudah keluar nilai IPK, kemudian saya berpikir bahwa saya nggak bisa harus hanya seperti belajar, saya semakin aktif mengikuti pembelajaran, semakin aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan, ya maka kita bisa bertemu di sini. Menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Lalu berpusat pada peserta didik, yang mana yang sudah saya sampaikan bahwa masing-masing orang punya perspektif fondasi berpikir masing-masing. Oke, nah kemudian kita ada Vygotsky, ini pasti muncul di artikel kalian. Ya, oke. Kita lanjut pada ahli yang berikutnya, yaitu Lev Vygotsky. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. Beliau juga berkontribusi besar terhadap teori konstruktivisme, yang mana ini lebih kepada konstruktivisme sosial. Ya, di situ ternyata gagasan beliau adalah bahwa konstruksi sosial itu tidak dibangun sendirian begitu ya oleh masing-masing individu, tetapi juga melalui interaksi dengan orang lain. Begitu ya. Jadi bahwa tadi pengalaman pribadi tadi dibentuk oleh diri sendiri, yang kemudian kalau di konstruktivisme sosial ini juga dibentuk dengan interaksi dengan orang lain.
Begitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa gagasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konstruksi sosial tadi, lalu ada ZPD. Pasti ini akan muncul, begitu ya, bahwa ada zone of proximal development yang mana adalah jarak antara kemampuan yang sudah dapat dilakukan sendiri dengan kemampuan yang belum dapat dilakukan sendiri, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Begitu. Jadi ketika teman-teman melihat perkembangan anak usia dini misalnya ya, jadi ketika mereka sedang berjalan merangkak, kemudian dia ingin belajar berjalan, nah suatu ketika mereka tidak perlu dibantu, tapi ketika mereka mulai menunjukkan sebuah kondisi yang mana memang harus dibantu, maka perlu kita bantu. Nah, itu disebut dengan zone of proximal development. Sama ketika teman-teman sudah punya kemampuan menulis nih misalnya ya, menulis artikel misalnya, tapi ketika ada sesuatu yang memang kalian belum belum menguasai itu, maka perlu dibantu oleh dosen pembimbingnya, mungkin oleh temannya yang sudah mendapatkan bimbingan dan lain-lain. Begitu ya. Jadi memang ZPD ini selalu ada dalam milestone setiap orang. Ya, jadi di sini sudah terpetakan bahwa kita sudah bisa melakukan sesuatu sendiri, kemudian ada zona ZPD ini yang perlu dibantu oleh orang lain, yang kemudian memang belum bisa dilakukan bantuan. Jadi sebetulnya kedua kondisi ini perlu yang namanya zone of proximal development. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan scaffolding, yang mana scaffolding ini merupakan menempatkan sebuah bantuan sementara begitu dari orang lain. Jadi bahwa bantuan itu perlu, tetapi jangan selalu dilakukan. Ya, kita paham ketika dalam sebuah interaksi sosial, ketika kita membantu terus-menerus, itu tidak bagus, begitu kan? Ketika kita sering membantu orang lain, misalnya ada yang minjem uang nih misalnya ya, kita sekali dua kali memberikan bantuan. Tapi ketika ketiga, keempat dan seterusnya, kalian akan digunakan sebagai cadangan, begitu ya, akan digunakan sebagai landasan atau sebuah sandaran begitu. Nah, itu tidak bagus kan ya, maka yang disebut scaffolding itu adalah bantuan sementara, tidak boleh seterusnya dilakukan. Nah, jadi scaffolding ini hubungannya dengan ZPD sangat erat begitu. Nah, di sini sudah ada sebuah peta begitu, bahwa ketika memberikan bantuan itu perlu adanya pemetaan ya. Di sini ada yang pertama adalah memberikan contoh, kemudian memberikan petunjuk, mengajukan pertanyaan, kemudian mencoba dan mandiri. Jadi ketika mencoba inilah yang adanya scaffolding dan juga adanya zona of proximal development. Jadi di situ ya teman-teman ya. Nanti kalian akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari kok seperti itu. Jadi ketika punya anak misalnya yang seperti saya sampaikan tadi, atau mungkin dalam sebuah pembelajaran pun sama. Jadi tetapi lebih baik memberikan bantuan itu seperlunya, sejauh mana dia memiliki milestone. Nah, disitulah kalian akan menempatkan scaffolding itu. Bukan berarti pendidik semua yang menjelaskan, dia menjadi sumber utama dalam pembelajaran, bukan, bahwa memang pendidik itu tetap memberikan bantuan, yaitu sebagai scaffolder gitu ya, atau memberikan bantuan sementara atau bantuan yang seperlunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian semua diskusi itu konstruktivisme, tidak selalu. Apabila diskusi tersebut adalah membantu pengembangan kualitas diri sendiri atau kemampuan diskusinya itu membantu untuk merevisi pemahaman, itu baru disebut konstruktivisme. Lalu peserta itu bebas menemukan apapun tanpa arahan, itu juga belum benar ya, bahwa yang betul adalah pendidik selalu tetap merancang tujuannya, kemudian pengalaman pembelajaran, sumber dan juga dukungan pembelajaran. Lalu ini yang selalu kita agungkan gitu ya dalam sebuah pembelajaran, yaitu student center, yang mana peserta didik itu adalah subjek pembelajaran. Dia bukan objek ya, dia bukan hanya seseorang yang bisa menerima saja, tetapi mereka juga orang-orang yang mengalami pengalaman yang bermanfaat tersebut. Sehingga pendidik itu aktif untuk merancang kondisi pembelajaran yang nantinya akan membangun proses pemahaman yang semakin baik. Gitu ya. Jadi hari ini teman-teman kita mendapatkan pembelajaran apa? Boleh angkat tangan? Mungkin 2 orang. Hari ini kita mempelajari apa? Boleh angkat tangannya? Mbak Rati, boleh angkat tangan dulu? Ya.
Biar terlihat. Mempelajari tentang yang tadi adanya ZPD, yaitu bagaimana cara kita untuk memecahkan sebuah masalah yang dari adanya contoh studi kasusnya, misalnya kita itu kayak kesulitan dalam matematika dan kita diajar orang yang lebih tutor yang lebih baik agar kita bisa memecahkan masalah tersebut. Dan kalau yang scaffolding itu lebih ke sama juga kayak ada terkaitan dengan GPD yang ada memecahkan masalah, tapi scaffolding ini hanya bantuan sementara. Misalnya kita kayak mengendarai sepeda motor ya. Kita itu diajari dulu awalnya untuk bagaimana haluan ke kanan ke kirinya itu menggunakan motor dengan mengatur gasnya yang baik lah. Jadi di situ kalau kita sudah memang bisa dengan sendirinya dan memang sudah lancar, kita akan dilepas. Itu menurut saya tadi merujuk juga dengan pertanyaan Mbak Sabrina karena adanya acuan itu tadi. Betul. Itu bisa menciptakan stigma untuk masyarakat. Iya. Thank you. Ada yang lain? Boleh Mbak Lutfi? Oke, jadi di pembelajaran hari ini kita mempelajari dua teori, teori konstruktivisme dari dua dua ahli, yaitu yang pertama ada siapa tadi? Jean Piaget sama Vygotsky, yang mana dari dua teori tersebut mempunyai tahap yang berbeda gitu. Jadi yang Jean Piaget tadi ada skema, terus ada 4 tahap, ada skema, terus asimilasi, akomodasi dan juga Equilibrasi. Iya, equilibrasi. Terus yang kedua itu Vygotsky, yang mana itu tuh tadi ada tahap-tahap yang berbeda dari teori yang pertama, yaitu ada CPD sama scaffolding gitu. Oke, bagus, luar biasa. Saya sangat terkesan ya teman-teman sudah menangkap pembelajaran dengan bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya sudah menyiapkan tugas ya. Nanti tugasnya bisa teman-teman dapatkan di lapangan. Jadi teman-teman silahkan turun ke lapangan. Seperti apa detail tugasnya silahkan dicek pada LMS masing-masing. Yaitu bisa diakses melalui single sign on UNESA ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir, kemudian sudah berinteraksi dengan luar biasa. Mudah-mudahan hari ini bisa membawa banyak pengalaman dan juga meningkatkan skill kita terhadap pendidikan non-formal. Demikian ya hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.